Nyun sewu Mas Helmi. Saya tanya jenengan tadi ngendika nek slamet, jawaban Anda itu relatif. Slamet itu relatif. Ya. Loh kalau sebuah pertanyaan jawabannya relatif kan berarti engko iso ana buntute dawa. Ya. Lah kenapa kok jawabannya relatif? Karena di dunia ini kan ini subjektif saya ya. Maksudnya itu kan melingkar. Kalau misalnya kita anggap aja dapat musibah dari sini bagi orang lain mungkin itu keserangan dia atau gimana. Jadi keselamatan itu bagi jenengan masih relatif. Iya. Oh, jadi jawaban keselamatan itu relatif. Sing pasti durung. Maaf gimana? Jawaban yang pasti belum berarti. Iya. Dari 5 kategori tadi, iya, belum punya jawaban yang pasti. Jawabannya yang relatif berarti. Iya. Selamat itu masih relatif. Ya kan kenapa tadi? Dalam hidup Anda. Iya. Iya itu masih. Apa sing jenengan padosi? Apa yang Anda cari? Selamat. Ya selamat ya. Nah, tapi menurut Anda selamatan itu relatif. Iya. Nah, berarti jawaban Anda itu adalah jawaban yang relatif. Kenapa orang sing pasti sing pasti apa? Yang pasti cari selamat tadi kan? Lah iya selamat. Ya, enggak ini nyun sewu ya. Biasanya pertanyaan itu kan mesti ono teruse. Iya. Lah ini kan sesi pertamanya kowe urip Mbah Nun tadi ngendika jawaban sak kata tok ono 5 pilihan. Dari 5 pilihan itu jawaban sak kata jenengan jawabnya selamat. Ya. Tapi ketika Anda suruh nyerangkan selamatnya apa? Oh, selamat ki sih relatif. Tadi kan durung mbok nawa. Ya. Nah, itu nanti mbok nawa. Ke depannya nanti pertanyaan berikutnya pasti nopo kok butuh selamat mesti mungkin mesti itu. Kayak gitu. Mas Helmi ada yang lagi? Nopo Mas coba satu lagi Mas. Ora apa, relatif ora apa wis. Dicatat aja ya. Oh ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumeneng Mas. Asma kula Lukman. Jumeneng Mas. Nggih. Ingkang sanesipun kula jumeneng. Nggih. Nggih kula pados selamat niku awak dhewe urip mesti oleh ujian saking Gusti Allah. Kersane selamat saking ujian. Dadose derajate mindak, penake mindak tapi tanpa oleh ujian. Menawa nek iso. Ngoten, Mbak. Mugi-mugi, amin. Engko tak matur Gusti Allah jawab. Ya ngono nang Lukman kon dadi Gusti Allah wae. Nggih mboten ngoten. Gawe urip ora nggo ujian ngono ya. Bahkan ada ayat jangan kamu merasa beriman sebelum aku uji. Ada di surat apa Pak Mas Helmi? Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ayat 2 ngono ya. Ankabut itu apa? Laba-laba. Jadi ya ora apa-apa wis. Terakhir Mas. Dari satu kata tadi kita itu bisa mencari 1000 kata atau 1.000.000 kata. Sangat hidup itu terkait satu sama lain terus-menerus ngono. Monggo Mas. Madosi selamat Mbah. Selamat dunia, selamat akhirat. Okay. Selamat niku di saat kita kena musibah misal. Liyane kena awake selamat wis ayem Mbah. Oh iya. Dadi ora apa-apa tanggamu sing kena ngono. Kan ngeten Mbah, saged bantu tanggane sing kena. Dadi kan awake dhewe niku selamat saged bantu tanggane. Bun, nek luwih dhuwur meneh kan muga-muga aku sak tangga-tanggaku sak kampung lah nggih niku selamat sedaya. Selamat kabeh. Kuwi luwih mulya kan gitu kan. Oke. Jadi ngene wis, saiki ana 5 ya Pak Cicit ya, 5. Nggih. Pertama pinter sih. Pinter nek pathokane selamat, nek bodoh ki selamat ora? Kan tadi ada ukuran pinter, sugih, dan kuwasa, sekti. Nah, nek kowe ora pinter ki iso berarti selamat ora? Mungkin bisa. Nek kowe ora sugih iso wae ora sugih ting selamat apa meneh? Ora pinter apa ora kuwasa. Iso selamat tetap ya. Dadi selamat ternyata ketika diuji kepada bidang-bidang yang lain ternyata juga tetap bisa gitu. Terakhir apa Mas? Sekti. Ampuh, kuat. Sekti. Ya oke.
Saiki ayo diurut bareng menurut kowe piye? Termasuk Pak Lurah dan semua ya. Dadi kan keselamatan yang sederhana iki pokoke ana lindu kowe ora kena gitu ya. Ana motor liwat banter kowe ora keserempet ngono ya. Sing gampang-gampang sih apa meneh? Ana Covid kowe ora kena ngono ya. Apa meneh sing keselamatan fisik di dunia gitu ya. Apa? Ana mercon bledos kowe ora keblodosan. Mergo mercone kowe dhewe. Mboten nggih. Ngono ya. Oke. Karena selamat itu bisa diukur dari banyak sekali parameter. Jadi misalnya selamat akhlak beda dengan selamat bondo. Ya nek kowe selamat ukurannya bondo, kowe melarat berarti ora selamat, gitu. Maka selamat itu harus jelas ukurannya apa. Nah, misalnya ini, nek kowe ora sholat babar pisan, kowe selamat ora kira-kira? Disebut selamat enggak? Itu ukuran syariat, ukuran ketaatan kepada Allah ya, ukurannya. Jadi nek kowe sholat, kowe selamat, nek ora sholat kowe ngono ya. Nek kowe duwe bojo kuwi cilaka apa selamat? Nyelametke lato-latomu kuwi maksudnya. Jadi kowe yo rabi ki iso selamat iso ora selamat juga karena ukurannya berbeda-beda ngono ya. Oke. Sekarang ayo kita ringkes keselamatan yang paling tinggi yang paling pasti itu apa? Monggo, miki pun Mas Doni. Yeah. Untuk saya jawabannya karena sudah berusia selamatan yang utama adalah selamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngono ya. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Tangan. Betul ya. Takut dimasukkan neraka. Oke, dadi melarat ra apa-apa anggar ora neraka gitu ya. Ngono ya. Karena sudah usia. Bujangan nganti tuwa ora apa-apa anggar mlebu swarga. Ngono ya. Napa apa liyane? Iki ora. Stroke ora apa-apa anggar ora mlebu neraka ngono. Rabi lah nek saged. Nek iso ya rabi. Ning rabi wajib apa ora to? Nek salat 5 waktu kan wajib. Nek rabi apa wajib apa ora? Nek sunah berarti entuk ora. Njur kuwi latu-latumu gaya apa? Arep kotok-kotok dhewe apa piye? Melaku tok ngono kuwi piye? Ya itu yang namanya relatif Pak Jijit ya. Tapi pokoknya ibu ini sudah menemukan bahwa keselamatan puncak dan utama adalah selamat di depan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu ya. Bahwa di dunia ini kejadiannya macam-macam, nasibku ora patio sugih, ora patio kuwasa, ora patio hebat, orang ganteng, ora ayu, ora apa-apa. Ning sing penting aku selamat ngarep Gusti Allah ya. Makanya ada doa Rasulullah ketika dibandemi watu di Taif. Doa Rasulullah agak panjang tapi di tengahnya ada illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Artinya, ya Allah asal engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli pada nasibku di dunia. Arep melarat monggo, arep modar monggo, sing penting Gusti Allah ora nesu karo aku. Itu puncak keselamatan Bu ya. Sebab dinesoni Gusti Allah ki yo repot Bu. Repot pol engko. Wis rabi ora meteng-meteng gitu. Sak piturute ngono ya. Jadi jadi itu puncak doanya Rasulullah. Illam yakun bika alayya ghadabun. Ayo, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Nah, itu doanya Rasulullah ketika dilempari batu gitu ya. Gitu ya. Aku ya dilempari batu ning aku urung sempat berdoa ngono. Ora apa-apa wis. Ora masalah. Wong ora kena aku nek wonge kae sing bandem watu aku nek ketemu aku yang ngambung tangan no. Tenang wae. Kowe tenang wae dan di Kuadungan ini saya bertemu dengan kekasih-kekasih saya yang selalu ada di dalam
batin saya dan akan saya bawa sampai ke akhirat dan surga saya. I love you all. I love you full. Engko ana sing jawab kula nggih I love you lho, Cak. Ya nih ayo, kula nggih I love you ya ngono ya. Walah ya. Oke. Jadi boleh, ada pendapat lagi, Pak? Oke, saya kalau boleh. Ya. Kenapa nggih? Bertanya atau mungkin mendalami. Kalau tadi ditanyakan direspon atau disampaikan bahwa kalau misalnya kita ya meskipun nggak sugih-sugih yang penting selamat gitu kan, atau keadaan yang bodoh misalnya tapi yang penting selamat. Nah, mungkin nggak misalnya keadaan tadi itu yang entah itu bodoh atau miskin tapi juga ternyata nanti nggak selamat, Pak. Ataukah ada kans gitu di dalam situasi seperti itu tentang kaitannya dengan keadaan itu dengan ujungnya keselamatan. Kira-kira mekaten. Sebenarnya kita itu selamat apa tidak di hadapan Allah itu ya orang ngerti. Sing ngerti Allah dewe ya. Tetapi kita punya pandangan menurut Rasulullah, menurut Quran bahwa sing selamat ini nek kowe nglakoni ngene ora nglakoni ngono ya. Bahwa engko tenanan selamat apa ora iki sing ngerti mung Gusti Allah. Dadi kene ya ora, kita tidak akan pernah tahu kehendak Allah, kita tidak pernah tahu Allah, kita tidak bisa menembus ke sana karena itu level ketiga. Level kita kan cuma dua, satu fisik, dua akal, pol, logika. Itu level ketiga itu tidak bisa. Tapi pokoknya kita sudah tahu secara akal, afala yatafakkarun, afala yaqilun bahwa nek pengen selamat apik karo wong tuwa, apik karo bojomu, sayang karo tangga. Ning aja nyayangi tangga padha karo nyayangi bojomu. Asu bajingan iki jenenge. Ya ra. Engko padha nyayangi bojomu karo nyayangi tanggamu. Aja ya. Ana nggone dhewe-dhewe aja ngomong adil mbahmu. Ngono ya. Meskipun wonge seneng gitu ya. Oke. Jadi Mas Helmi yang ditanyakan itu atau bukan? Yang ditanyakan itu atau bukan? Ya, maksudnya ke situ, Mbak. Iya, jadi kita tidak pernah tahu persis ya, tapi kita tahunya bahwa janjane kan kowe ngabekti nang Gusti Allah carane piye kan angel banget toh. Upamane saiki rundingan sak kuadungan. Rundingono sembayang ki sing apik ping pira? Iso ketemu ora, Pak Lurah? Sedina ping pira? Iso ketemu ora? Iso sepakat ora kira-kira? Insyaallah nggih sepakat, Mbah. Lho, nggih. Tenanan, dibayangke sih. Saiki kowe urung ngerti salat 5 waktu, urung ngerti takbiratul ihram, rukuk, sujud, urung ngerti apa-apa. Pokoke kowe dijak dikongkon ngrunding salata sedina ping pira sak karepmu. Oh, dereng ngertos nggih anu, Mbah. Yang paling sedikit menawi ngoten, Mbah. Sing paling mudah. Sebab dulu kan 50 kali. Nggih. Terus sama Nabi Musa dielekke, "Mat, ora kuat lho sok-sok kowe umatmu iki, wong umatmu iki keset-keset." Jaluk omodun, akhirnya 45, 30 nganti ping 5 tok gitu ya. Tapi saiki aku takon, salat 5 waktu ki sing nentokke rakaate sapa? Salat subuh 2 rakaat sing nentokke sapa? Allah ya. Nek kowe dhewe sing nentokke iso rembug ora? Mesti kerengan to? Kurang loro. Segere kaya ngene meng loro 13 nek penting. Nek iso. Ya ora. Tidak akan bisa manusia menyepakati cara beribadah kepada Allah kalau Allah tidak menentukan regulasinya secara persis gitu ya. Poso Ramadan, ana sing ora posone Syawal wae, ana sing aja 30 dina, aja subuh nganti maghrib, nek iso nganti isya ben luwih. Nek perlu nganti subuh. Ben oke sing cepet modar kan gitu kan. Jadi tidak bisa kita menyepakati Pak Lurah, tidak bisa. Makanya kita tuh seneng Allah nentokke pokoknya sembahyang ping 5, poso Ramadan, ono zakat, ono sedekah, wis ngono kuwi tok wis. Kowe gari melu apa ora melu ngono tok. Jadi selamat jadi simpel. Nek kowe melu selamat, nek kowe ora melu ora selamat ngono tok. Soalnya kita bikin ukuran sendiri angel. Misal Allahu Akbar, tanganmu Allahu Akbar ki semene apa nek subuh kan Allahu Akbar ngene iki. Apa Allahu Akbar kaya 212.
Sing bener sing ndi? Iso nyepakati ora? Ndak mungkin kita bisa menyepakati Allahu Akbar sing bener piye. Ngene apa ngene apa misalnya sendakep iku apa ngene di sore sabukmu apa rada mendhuwur apa saking khusuke ngene. Allahu Akbar. Kan kita pasti bertengkar, betul enggak? Jadi alhamdulillah kita itu sama Allah dikasih ketentuan yang mudah. Terus pokoknya gari kue gelem, gari tak patuh gitu aja ke ya. Ngono ya Pak Helmi ya. Tunggal malih Mbak, ya. Mumpung kita bicara tentang selamat, saya keinget waktu Rumian Mbah Nun mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita itu suka merasa lebih selamat ketimbang orang lain. Misalnya ada kejadian kecelakaan, orangnya misalnya ada pesawat jatuh terus beberapa orang tuh meninggal dunia, kita tidak naik pesawat itu, kita diam-diam merasa mereka tidak selamat. Atau kejadian Rumian ya. Nah itu salah satu yang kita tidak ketahui dari Allah. Misalnya ada pesawat Garuda turun, Jogja, Ndelosor, Kobong, terus Pak Rektor UGM Pak Kusnadi meninggal, beberapa yang lain meninggal, terus Pak Din Samsudin selamat. Nah tenan po nek ngarep Gusti Allah sing selamat ki Din Samsudin. Mesti ngono apa ora? Apa sing ora kobong kuwi sing selamat, apa sing kobong kuwi sing selamat? Kedua-duanya kita tidak tahu toh. Kita bisanya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kedua-duanya mengono tok ya. Sebab selamat yang utama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mati ki ora ono, mati ki lak ora mati tenan to kowe. Wong kowe mati se urusan karo mungkar nakir. Lah rumah samu nek kowe mati kono malaikat mungkar nakir. Loh, aku wis mati kok do rene ngono kuwi ya. Piye? Ngapa dinguk wis ana uler ning kene kok ya to. Jadi kan kita masih hidup karena kita bukanlah jasad ini, kita adalah ruh kita. Maka akal itu tidak hanya di kepala, akal itu ada juga di ruhmu. Gitu ya. Anda waktu janin di perut kan mengatakan bala. Piye Mas Lutfi? Bala sahidna. Ya. Alastu birobikum. Aku Gusti Allahmu toh, jare Gusti Allah. Nyun inggih kata janin kita kowe tahu kelingan nek kowe tahu ngomong ngono nang Gusti Allah. Sebab kamu belum punya struktur dan algoritma otak. Maka itu ada di memori rohmu gitu loh. Nah, memori rohnya itu kalau bisa dilatih supaya pengetahuanmu lebih mendalam, lebih ini. Mulane kowe sing sering nyopo malaikat, sing sering karo Gusti Allah online terus ngono ya. Ben kowe batinmu luwih cetha, luwih terang benderang penglihatan batinmu ngono ya. Oke, sekarang kedua ya. Ya Jid. Mungkin saya berarti jadi setuju dengan teman yang tadi jawab apa? Relatif. Karena ternyata tujuan uripe awake dhewe iki golek relatif selamat. Selamat sing relatif karena pastinya setelah relatif pasti ada kepastiannya. Tetap dudu awak dhewe sing nentokke. Ternyata tetap Gusti Allah. Nah, kaitannya dengan itu, ini ada jawaban relatif yang lain, Cak. Pinter tadi milihnya pinter. Kenapa? Tujuan hidup jenengan milihnya adalah pinter. Ya. Apakah ini sebuah relativitas yang lain? Jebulannya ternyata dia milih pinter karena dengan pinter aku iso golek selamat ya. Karena pertanyaannya urung diterus ke. Nopo Mas, monggo Mas. Nggih, amargi kula tiyang Jawi, amargi kula tiyang Jawi kula ngugemi jarine Mbah. Nggih. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas sing nyantosani. Nah, menika mulane ilmu saya saya representasikan yaitu dengan sebuah kepintaran. Maka dengan kepintaran, dengan laku, akhirnya saya nanti untuk mendapat sebuah sentosa. Sentosa itu menurut saya juga adalah tujuan akhirnya juga selamat. Pinter pada
parameternya dia. J, lah Ya, ini itu juga relativitas yang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi sejatine menungso ki pinter apa bodoh? Sejatine. Alamal insana malam ya'lam. Dadi sing hakikate tenanan pinter kuwi mung Gusti Allah. Nek menungso ki janjane zaluman jahula, ya toh. Wis dolim jahil pisan kan gitu kan. Tur bodoh. Tur ora gelem sinau kan. Nah, kowe tujuan pinter asal menuju keselamatan di depan Allah kan tetap saya nggih. Jadi kowe arep pinter arep sugih, ora sugih ora masalah, kuasa ora masalah. Kowe dadi anggota DPR ora masalah, di bupati alhamdulillah, kowe dadi gubernur alhamdulillah, kowe karo Anies monggo, karo Ganjar monggo sak karep-karepmu. Dan itu tidak salah sepanjang kamu berlaku sehingga selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Dadi wis ketemu saiki sambungan-sambungane ya, cetha ya. Dadi kowe arep bujangan terus monggo, arep rabi monggo, sing penting seluruh yang kamu lakukan itu menuju keselamatan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sugih, pinter, sekti apa menajid? Kuat, kuasa, itu pun tidak ada masalah asalkan primernya atau yang utamanya yang wajibnya adalah keselamatan di depan Allah Subhanahu ya. Jadi ini ya. Diku saiki ora apa-apa profesimu macam-macam ora apa-apa, sing penting menuju keselamatan di depan Allah. Saya kira pertanyaan kedua gini, Cid. Nyuwun ngapunten, Mbah. Ya. Kula, Mbah. Doni. Nyuwun ngapunten. Ini kan pinter saking generasi 40 tahun ke bawah. Nggih. Nah, kalau yang dari 40 tahun ke atas pinter ki piye? Nggih. Pinter itu seperti apa? Monggo, Pak. Nggih, Mas. Assalamualaikum. Kula wau milih pinter banget. Miturut kula napa niku? Yen pinter niku mengke dibutuhke. Mengke wonten pinter, sugih, kuwasa, sektu kalian selamat. Lek pinter miturut penemu kula niku kuncine. Jadi yen mboten pinter niku miturut kula mboten saged sugih. Bisnis dan sebagainya butuh pinter, sinau. Terus kuwasa nggih butuh pinter, Pak. Dados caleg niku lek mboten gelar kan mboten saged sak menika. Dadi kudu pinter. Kuncine teng pinter. Terus sekti, Mas. Sekti niku butuh tirakat, butuh pinter, butuh ngapalne mantra-mantra. Niku miturut penemu kula lho nggih. Terus slamet. Wong slamet niku kedah pinter, Mas. Kados wingi teng dusun kula Karangbenda Pobat menika nggih. Niku kedah pinter. Lek mboten pinter nggih mboten slamet ngoten niku. Nggih to. Dadine lek miturut kula dari berbagai pilihan menika kula pilih pinter niku nggih niku Mas alasan kula. Dadine sugih ya butuh pinter, kuwasa ya butuh pinter, sekti ya butuh pinter, slamet ya butuh pinter, ning aja kelalen ademing titipan pasraharo pangeran. Namung ngoten mawon Mas penemu kula. Sun. Jadi pasrah karo pangeran itu adalah satu level pinter. Gitu ya. Nah, tetapi tetap banyak Pak, banyak hal-hal yang bisa dibantah itu tadi gitu. Jadi konglomerat semono kae wong 10 saiki jumlahe. Sugihe ora bisa dihitung nek karo bondomu. Sugihe ngluwi wong sak Indonesia kabeh. Kuwi ana sing sarjana ora? Ora ana sing sarjana, ana sing dokter, ora ana sing kiai, ora ana sing pinter. Mungkin pintere pinter ngono kuwi. Jadi disebut pinter itu tidak harus sekolahan gitu. Ning pokoknya ngerti urusan apa sing dilakoni. Itu maksudnya beliau gitu ya. Jadi nah sekarang saya mau konfirmasi menurut Anda kuwi mau jawabanmu jujur apa mergo kowe ditakoni ning ngarepe wong akeh njur kowe ngomong golek slamet. Bener? Ya. Saiki nek kowe ndelok masyarakat umumnya itu jane golek apa to, Doan? Menurut mereka sugih, pendapat Anda gimana? Masyarakat itu umumnya kepingin, saiki nek menurut penelitian nek wong Amerika kuwi kepingin bahagia rata-rata. Nek wong Indonesia itu kepingin sugih. Dadi akhirnya dadi apa wae digung golek sugih gitu kan. Termasuk dari kiai, dari ustadz itu tinggung golek bondo kan gitu kan. Itu kan.
Nah jadi di Amerika ini pokoknya saya penting dia hatinya bahagia, utak-utak apa penting dia seneng gitu. Kalau di sini pengen suge. Jadi menurut saya sampean tadi itu bener-bener jawab pengen selamat apa mergo ditakoni ning ngarepe wong akeh njur kowe golek selamat dengan cara jawab selamat kuwi mau. Atau memang pengen selamat tenan? Oke, kalau gitu pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan selama ini supaya Anda selamat? Selama ini. Coba ceritakan sedikit intinya saja yang Anda kerjakan selama ini. Ayo Mas. Ya, untuk mencari selamat, ya ini cerita flashback ke belakang sebentar ya. Ya sebentar, maaf. Ini, saya sebelum kenal Ma'iyah ini kan, sebelum kenal Ma'iyah itu, ya hidup itu kayak, kalau untuk apa itu, untuk keyakinan ya, itu kayak pokoknya ngalir. Pokoknya ya wis urip wis ngono ae lah. Lah, terus tahun 2017 mau ke 18 saya itu nonton videonya Cak Nun, Mbah Nun. Nah, itu ada kata-kata yang bagi saya itu kayak pokoknya gimana gitu. Jadi gini. Gimana? ya, maaf. Ini kata-katanya gini. Awakmu iku urip pokoknya iku sing penting gak di apa ora diseneni kambek Gusti Allah itu wis beres. Terus itu ini jujur ya, saya sampai apa merinding nangis gitu ya, brebes gitu loh. Dari depan itu kayak ada panah mancep di sini. Jelep. Terus ya Allah, saya bilang gini, ya Allah, terus apa ket biyen aku iki ngopo aku. Ya itu apa itu yang pengalaman saya kok bisa seperti itu ya kayak gini. Yang sudah dilakukan apa Mas? Yang sudah dilakukan ya pokoknya ya tadi pokoknya gak disenani kambek Gusti Allah tuh piye ya salat ya nganu. Selamat dengan menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah. Senajan angel tetap belajar masih. Sakle manungso dikongkon belajar terus. Kuwi teori apa sing kok lakoni? Belajar dari saya, senajan tetap saya. Kula nggak ada kebiasaan sing saged kula tularaken Mbah. Niku pas tangi turu, niku nek iso wong ya arepe mlakune urip iso salah iso bener, tapi nek salah ya ben disepuro, tapi nek saurunge nglakoni salah ya ben dielikne. Wi hadiah surat Al-Baqarah sing terakhir sing diparingne Kanjeng Nabi Muhammad. Niku kula waos bakda tangi turu, kersane urip sampai turune iki nek salah sadurunge salah wis disepuro dhisik. Sampeyan waca saiki. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Mangke tahlilan nek diterusne Mbah. Pun sekap kemanten. Oke, sekarang yang Ibu di atas 40. Monggo Bu. Saking Allah untuk keselamatan, kalau bertindak segala sesuatu itu harus berhati-hati. Mau melangkah ya dipikir dulu supaya kita nanti bisa selamat. Sudah, terima kasih. Bu, yang ditanyakan tuh sing panjenengan lampai dudu teorine. Ayo Mas, monggo. Ya silakan.
Nggih, nuwun sewu, Mbah. Kula riyen nggih tiang abrasan ngoten, Mbah. Cara nggih. Nggih, kedhik-kedhik napa kados kersane slamet niku nggih nglakoni sak mampu-mampune ngoten menawi nggih salat nggih siam sak mampu-mampune ngoten Mbah namungan kula niki nggih ngoten mawon. Nggih, Pak Bejo, salat, siam dan seterusnya itu namanya ibadah mahdhoh. Saiki sing ibadah muamalah sing jenengan lampahi napa? Sing muamalah sing sak padha-padha menungso. Nggih, lek riyen nyambut gawe niku kula mboten kenal wektu ngoten, Mbah. Wis awan wengi ngoten lek sak menika saestu. Riyen niku pun pikiran kula yatra ngoten lek riyen niku nggih. Nggih lek pun sak menika sak madyane mawon ngoten. Nggih, sip, leres niku. Nggih ngoten niku, Mbah. Alhamdulillah, nggih. Monggo Pak. Nggih, menawi kawula masih berusaha sebisa mungkin apa yang saya lakukan itu semata-mata mencari ridha Allah, tapi masih berusaha ngapunten. Iya, Rek. Oke, saiki ngene. Iki akan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Tapi nyanyi siji apa? Mbok selawatan, mbok lagu pop sakarepmu. Apa? Leto. Don. Jadi kemarin Sabrang yang bikin lagu Ruang Rindu ini mengatakan kepada Ibu Wali Kota, dan itu berlaku untuk presiden sampai lurah sampai siapapun, ya. Pokoknya sederhana nek pengen dadi pemimpin, lakonono apa wae sing marake rakyatmu tresno karo kangen karo kowe, gitu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat nek kangen kan pengen meneh gitu ya. Nek ora kangen kan wis kono-kono kan gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Lurah kita ini Pak Abdul Hamid akan dikangeni oleh seluruh penduduk dan masyarakat sekitarnya juga. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Yo Mas Doni. Yo, Kiai Kanjeng.
kita buktikan kekompakan kita semua dengan menyalakan flashlight. Semuanya kompak. Kalau pelatih pakai Petromax, repot ya. Semuanya akan terlihat indah dari sini. Akan terlihat indah buat semuanya. Akan terlihat indah semuanya. Setelah semuanya nyala, ya, jangan lampu yang ini, yang depan mas, Kemudian kita gerakkan pelan-pelan sesuai tempo. Kau datang. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti lagu apa lagi ya? Nanti gosek. Insyaallah. Sekarang pertanyaan ketiga. Nanti ada tahap berikutnya ya. Pertanyaan ketiga, iki mau sing tujuan uripe selamat angkat tangan. Sing tujuane pinter 2 orang. Oke, aku takon. Apakah ada halangan-halangan dari lingkunganmu atau dari dalam dirimu sendiri ketika engkau menjalankan hidup untuk mencari selamat tadi itu atau pinter tadi itu ya? Halangan itu bisa dari keluarga, bisa dari dirimu sendiri, bisa dari tetangga, bisa dari orang sekampung, bisa dari masyarakat luas, bisa dari negara, bisa dari macam-macam. Ada enggak halangan-halangan apa? Sebut 1-2 lah paling tidak. Gitu. Dari yang pinter dulu, Pak. Oke, ya. Kalau dari saya untuk ilmu mungkin akses kita mungkin kita sekarang udah gampang lah untuk mencari akses keilmuan tentang jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Cuman satu hal yaitu malas itu tadi yang menjadi beban. Berarti sekolah awakmu dhewe. Iya, dari diri saya sendiri. Saya itu sampai punya rumus malas itu dosa. Apa sebabnya malas itu dosa? Karena Anda mubadzir, menyia-nyiakan energimu, menyia-nyiakan waktumu, menyia-nyiakan rahmat Allah yang yang bertaburan di sekitarmu. Jadi gue ngelarake atine Gusti Allah nek keset. Teman-teman sekalian, aku tekan kene bengiki orang mergo aku sekolah, orang mergo aku kuliah, orang mergo aku piye-piye. Aku sregep kecilik dari umbah-umbah, korah-korah, resik-resik, nyapu-nyapu. Itu saya sregep sejak kecil ya, sampai sekarang gitu ya. Jadi nek iso itu dilawan, Dek, ya. Oke, silakan terus ya. Halangannya lain apa yang dari luar? Kalau dari luar, kebetulan saya suka baca buku, Mbak. Suka baca buku, mungkin ada beberapa buku yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Sebenarnya saya hanya ingin mengetahui beberapa fakta yang ada, tapi ada beberapa buku yang
memang tidak boleh. Jadi halangannya itu ya, bahwa ada buku-buku yang dilarang. Ya. Sekarang kalau yang ada dok di Indonesia itu malah gue pinter apa ora? Sebenarnya juga malah pinter atau mungkin beberapa ngene we, misalnya gue ndelok TV bengi ya, malah gue pinter apa bodoh? Tergantung yang saya lihat dan perspektif saya juga sih. Nah, oke, prosentasenya lebih banyak mana yang buat kamu pinter dan bodoh sih. Ngapunten barai bodoh. Nek miturut kula. Persentase terbesarnya yang membuat kita bodoh. Ada pertanyaan dari Pak Lurah, dari Mas Helmi, dari Mas Lutfi, Mas Cicit. Halangannya nomor 1 dari dirinya sendiri yaitu keset. Tidak keset. Maksimal gitu ya. Nggih, kula akun ini. Nggih. Mungkin bukan bertanya tapi memberikan tambahan jika diperkenankan mengenai masalah malas itu. Nah, saya itu ingin cerita bahwa Mbah Nun itu sosok yang benar sekali. Tadi beliau mengatakan malas itu haram, dosa, dan itu dijalankan beliau sejak dahulu kala. Beliau menulis dengan sangat tekun. Pada tahun-tahun 80, 90 beliau menulis sehari bisa 10 tulisan. Dan itu dimuat bukan hanya di media lokal tapi media nasional gitu. Dan itu tidak mungkin lahir kalau tidak tekun, tidak semangat atau gairahnya tinggi. Termasuk bukan hanya dalam hal menulis tapi juga dalam hal beliau mendampingi atau menemani masyarakat, mengisi acara dengan sangat sering. Dan itu ya kadang-kadang mungkin bagi beliau itu bikin capek mungkin ya. Misalnya seminar itu dulu beliau mengalami masa yang paling sering itu cuma dapat plakat itu atau vandal itu. Nah ini kan kalau nggak kuat, nggak gigih itu nggak mungkin. Sampai suatu ketika beliau pernah cerita, saking capeknya dapat vandal itu, dalam satu perjalanan habis ngisi acara di terminal Solo itu, beliau tuh pingin membuang vandelnya itu, ditinggalkan di kursi bis itu. Ngopo tau vandel itu ditinggal. Tapi nasib rupanya vandel itu nggak ingin berpisah. Ditemukan vandel itu sama petugas terminal dan diumumkan. Telah ditemukan vandel atas nama Mbah Ainun Najib, mohon diambil di kantor terminal. Itu sampai beliau pernah mengalami situasi itu. Tapi kalau nggak karena ketekunan, keteguhan, kesungguh-sungguhan itu tidak mungkin. Nah, saya ingin kita mengambil ibroh dari contoh-contoh dari kehidupan Mbah Nun untuk menumbuhkan tadi ketidakmalasan alias konsistensi, keteguhan meskipun hasilnya itu belum tentu tampak dengan cepat, tapi insya Allah di waktu-waktu yang jauh itu akan tampak hasilnya. Kira-kira mekaten Mbah tambahan. Iki ma'iyahan di Kadirian. Sanggar Kadirian. Sanggar Kadirian ini kan sebulan sekali ya. Selapan sekali, jadi 35 hari sekali kira-kira ya. Nah teman-teman dari Kadirian ini kan dulu ke Padang Bulan. Padang Bulan itu lahir tahun 1992 dan berlangsung setiap bulan sampai sekarang. Jadi 30 tahun ya. 30 tahun. Jogja Mocopat Syafaat berlangsung 25 tahun ya. 24 tahun gitu. 24 tahun. Gambang Syafaat Semarang sama, beda bulan aja. Ya. 24 tahun juga. Bang Wetan 11 12 tahun. 26. Ya, jadi Kenduri Cinta Jakarta setahun setelah Mocopat. Jadi 23 tahun ya. Jadi itu setiap bulan saya itu mondar-mandir Surabaya, Jombang, Jakarta. Dan itu semua aku takoni profesi gitu tuh. Aku untuk gaji ora. Saya mendapat pendapatan enggak? Saya mendapat income enggak? Kan kabeh tinggu anak-anakku kabeh sak iso-isoku, dan dulu kan makian tuh sampai jam 3 pagi. Aku tahu Bali luwih dhisik mangane kowe. Saya selalu sampai selesai Kiai Kanjeng, nanti Anda pulang mereka masih bunyi.
Jadi kita tidak pernah ninggal jamaah. Aku golek bondo apa ora ning makiyahan. Aku kepengin kowe dadi menungso sing selamat ning ngarepe Gusti Allah. Aku kepengin kowe kabeh rukun sebagai warga negara. Aku pengen kowe kabeh iki bisa nyengkuyung Islam meskipun kowe NU Muhammadiyah apa-apa wae monggo sak karepmu gitu ya. Dan maknya tidak boleh jadi golongan juga. Maknya itu ngewangi kabeh. Jadi kanca-kanca yang ngomong sregep iki serius, sangat serius. Dan mulai sesuk kowe lo aku takon penak endi sregep apa keset? Nggih. Penak keset. Nggih. Ndasmu. Aku takon meneh sik ngene. Ana kere ning dalan. Ya. Kayak ketoke urung mangan 2 dina terus kowe nang warung kok wis go bungkus kok keke. Seneng ora? Aku takon, kowe dhewe seneng ora? Seneng ndi pengemisi apa kowene? Seneng ndi sing dikeki apa sing dikeki? Sing ngekeki. Jadi kenapa kalian malas untuk ngekeki? Kalian kenapa malas untuk memberikan kepada dunia dan kehidupan ini kerajinan hidupmu gitu loh. Ya saya 50 tahun lebih saya keliling kaya ngene iki, nganti tua, nganti stroke ping 4, tapi saya tetap keliling sampai sekarang. Nganti sok-sok aku pelo barang iki. Tapi saya tetap keliling untuk Anda semua. Dan malam ini saya sangat gembira. Karena yang menyelesaikan adalah lingkaran maknya sendiri di Kediri, ngono ya.